Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya bahwa kemurahan, kebaikan dan anugerah Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu hati, mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami. Sungguh Engkau Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kami lepas daripada kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Kami persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami, hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau yang mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini pujian kami dari hati yang paling dalam. Kami bawa yang terbaik buat Engkau. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama katakan, sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain.
kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, mari sembah. Engkau Raja selamanya. Mari sembah. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan pujian yang terbaik. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah. Haleluya. Shikataka lama-lama sih. Haleluya. Shikatakara laba-laba-laba-laba-laba. Naramase.
Kami sembah Tuhan. Oh, Raja di atas segala raja, kami sembah Jesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu di atas segala nama. Biarlah setiap lutut bertelur, biarlah setiap lidah mengaku, dan biarlah hati kami memuji Engkau dengan luap. Biarlah hati kami memuji Engkau dengan girang, sebab Engkaulah pujian kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau di atas tempat ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Mari angkat sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Yesus. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Come on, sing with me. Dancing my soul, my Savior God to Thee. Say how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. Say how great Thou art, how great Thou art. Come on, sing, sing my soul, my Savior God to Thee. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami percaya, kami bersukacita di dalam Engkau. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersuka Tuhan, hai bangsa-bangsa, bersukacita semua umatnya. Allah sumber pengharapan, penuhimu dengan damai sejahtera. Bersorak-sorai angkat tanganmu dan bermaksudlah angkat suaramu. Gambus dan kecapi
suaramu dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan, kau ku tinggikan melebihi skalanya kebesaranmu Tuhan selamanya. Yo yang bersuka cita, mari angkat suaramu. Mari gerakan badanmu, mari menari bagi Raja di atas segala raja. Come on. Mari sama-sama katakan. Dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan, kau ku tinggikan melebihi kebesaranmu Tuhan. Mulia namamu, datanglah kerajaanmu di bumi dan di surga. Kau berkuasa, jadilah kehendakmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan disenangkan malam di tempat ini. Saya percaya Tuhan bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Karena setiap kehidupan kami, Engkaulah yang mengaturnya Tuhan. Ramata kararabashi karalama-lama. Menghitung bintang-bintang, juga Kau yang menghitung rambutku. Kau yang menghadik taufan, juga Kau yang pelihara hidupku. Nyanyi namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana di tatamu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ini iman kami Tuhan di hadapan.
menghitung bintang-bintang, juga Kau yang menghitung rambutku. Kau yang menghardik taufan, juga Kau yang pelihara hidupku. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, selamanya kami memuji-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau-lah yang menghitung bintang-bintang, Engkau juga yang menghitung setiap rambut kami Tuhan. Kami percaya Engkau-lah segala-galanya. Firman-Mu berlari, semuanya jadi. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Nyanyi besar namamu di bumi dan di surga, layak disembah. Hosana, mulia tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran-Mu sendiri. Berkati hamba-Mu, biarlah setiap firman yang hamba-Mu bawakan boleh memberkati kami yang mendengarkannya. Beri kami tanah hati seperti tanah yang subur, sehingga saat hamba-Mu berbicara biarlah hati-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah semua, puji Tuhan. Sudah lama gak bertemu di dalam sebuah ibadah. Biasanya saya siarkan ibadah di studio ataupun di rumah. Tapi kali ini saya ambil tempat yaitu di gereja. Menyenangkan sekali boleh bertemu kembali dalam sebuah ibadah. Sudah sejak bulan Rasanya sudah sejak bulan Maret kita nggak beribadah bersama. Dan kalau nggak salah jas ini pun juga sudah nggak keluar 3 bulan. Ada satu tema yang menarik di bulan ini yaitu dipanggil untuk dibebaskan. Setiap kita orang percaya itu dilepaskan dari setiap kutuk dosa, kutuk maut. Tetapi dalam surat Galatia pasal yang kelima, Paulus menyatakan bahwa orang Kristen bisa terjerat di dalam sebuah keterikatan. Dan keterikatan ini yang gak kita sadari bisa terjadi dalam hidup kita. Apakah keterikatan itu? Keterikatan agama. Galatia pasal 5 ayat 1-5 dituliskan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah teguran Paulus kepada orang-orang di Galatia. Bagaimana kehidupan orang Galatia yang dia adalah orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus. Tetapi Paulus katakan demikian, bahwa hidup orang Kristen seringkali tidak bisa bebas sepenuhnya. Ini yang namanya ikatan terselubung. Hal yang pertama yang saya ingin bawakan adalah mengenai ikatan terselubung. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Sungguh kita merdeka. Ada orang yang di dalam hidupnya itu tidak sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Setiap orang belum tentu dia ke gereja, belum tentu dia itu rajin beribadah. Tetapi hidupnya itu terlepas dari segala belenggu. Dalam kehidupan orang Kristen seringkali menghadapi permasalahan, banyak keluhan. Itu pun belenggu yang bisa mengikat kita. Dan dikatakan Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dalam kehidupan orang Kristen, meskipun dia percaya Yesus, tetapi yang dia lakukan adalah sebuah keterikatan agama, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa ada di dalam gereja, tetapi dia tidak bisa melakukan segala sesuatu itu penuh ucapan syukur. Seringkali dalam kehidupan kita bilang, Pak, sebelum saya jadi Kristen, rasanya saya hidup lebih bebas deh. Pak, sebelum saya kenal Tuhan, kayaknya saya melakukan apa-apa lebih enak Pak. Setelah jadi Kristen, mau ini gak boleh, mau itu gak boleh. Saya harus melakukan ini dan itu. Bahkan saat saya tidak melakukan ini dan itu, saya merasa berdosa. Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai Paulus membawakan sebuah ikatan yang bernama sunat? Sunat ini adalah ikatan Abraham dengan Tuhan, di mana saat itu Abraham diberikan satu tanda bahwa yang namanya sunat adalah ikatan iman. Tetapi sejak zaman Taurat itu dijadikan sebuah hukum, dan sebuah hukum itulah yang mengikat orang Israel. Dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang terikat karena apa Bapak Ibu Saudara? Roh agamawi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengerti dan mempercayai Yesus dan tidak memaknai kehidupan yang dibebaskan dalam Yesus. Roh agamawi ini adalah yang mengikat kita meskipun kita ada di dalam gereja, meskipun kita percaya firman Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak bisa terlepas. Bagaimanakah sifat roh agamawi itu? Yang pertama,
Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam gereja tapi merasa kehidupannya terikat, ini roh agamawi yang mengikat Bapak Ibu Saudara, dan ini yang terjadi dalam kehidupan Kristen masa kini. Sifat roh agamawi yang pertama adalah mengikat dengan hukuman. Banyak orang Kristen bilang begini, Pak, Tuhan itu galak ya Pak ya. Sedikit-sedikit kalau saya berbuat salah, kayaknya Tuhan hukum saya. Nah, ini yang namanya Bapak Ibu Saudara, roh agamawi itu mengikat kita untuk takut karena kita takut terhukum. Ulangan pasal 28 ayat 58 dikatakan demikian. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yaitu akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit jahat lagi lama. Bapak Ibu Saudara, ini cocok sekali dengan keadaan kita sekarang. Banyak di antara kita mengira, wah, Tuhan kayaknya sedang marah sama umat Kristen deh di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ada banyak sakit penyakit, karena ada banyak kemalangan, karena ada banyak ketakutan. Ini pasti karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan, meskipun kamu tidak setia, namun Dia setia karena Dia Allah. Kalau kita melihat bagaimana Taurat mengikat kita sebagai kehidupan agamawi, maka kita akan mengikuti Tuhan dengan takut, bukan dengan merdeka. Kenapa? Saat kita melakukan kesalahan, kita pasti memandang Tuhan sebagai Tuhan yang menghukum. Dan inilah roh agamawi yang pertama, sifatnya adalah mengikat kita dengan hukuman. Yang kedua, sifat roh agamawi yang kedua adalah kita beribadah hanya karena kita menjalankan kewajiban. Ini terjadi pada masa Yesus melayani. Matius pasal 6 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi, saat Dia ingin mengajarkan ibadah yang benar. Dia bilang begini, Yesus, ingatlah jangan melakukan kewajiban agamamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada masa itu ada di Yerusalem, mereka berdoa terus menerus, mereka ada di dalam hadirat Tuhan nampaknya. Tapi yang terjadi saat Yesus mengatakan, ibadahmu itu kewajiban, ibadahmu itu setor muka, ibadahmu itu yang penting kamu lakukan sebagai rutinitas, bukan kerinduan. Aduh, kalau kita ibadah kayaknya sebuah kerinduan. Bapak Ibu Saudara, gereja Yesus Gembala sampai saat ini tidak membuka gereja untuk ibadah fisik karena ada keadaan dan kondisi yang melanda kita. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara itu rindu untuk beribadah, duduk di gereja ini, dan kita boleh sapa menyapa satu dengan yang lainnya. Tapi saat keadaan semua normal, Bapak Ibu Saudara meremehkan apa arti ibadah. Tetapi begitu ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan normal, kita baru rindu. Ada hal yang aneh Bapak Ibu Saudara. Saat kita ada di dalam hidup yang normal, nampaknya semua berjalan dengan baik, ibadah jadi kewajiban. Tapi begitu ibadah gak bisa dilakukan seperti normal, kita jadi rindu. Kalau kita boleh mengalami situasi seperti ini, pasti ada maksud Tuhan untuk kita ini juga introspeksi. Di manakah kerinduan kita? Kita ingin beribadah bersama-sama. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sifat dari roh agamawi menjauhkan hati kita dari Tuhan. Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah roh yang keterikatannya kuat banget. Di mana kita ada di dalam gereja, kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi ayat ini menegur kita. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bibir itu bukan cuma perkataan saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kelakuan kita ini mungkin mengagungkan Tuhan. Karena supaya kita ingin dilihat baik. Karena kita ini dipandang, wah orang Kristen tuh harus penuh kasih. Orang Kristen tuh harus pemaaf. Tapi di balik kelakuan kita, apa yang mendasari kita berbuat baik. Yesus satu kali memberikan perumpamaan tentang dua rumah. Yang pertama adalah rumah yang dibangun di atas dasar yang tanah yang kokoh. Tanah yang kokoh ini adalah saat badai, saat ada banjir. Tanah ini berdiri tegak. Tetapi yang kedua adalah tanah di atas pasir. Tanah di atas pasir ini adalah tanah yang mudah tergerus. Dan saat ada badai ataupun angin, rumah itu roboh. Ini adalah pertanda di mana kita ini harus introspeksi diri kita. Bagaimanakah kita membangun kehidupan agama kita, kehidupan iman kita? Apakah kita membangun kehidupan iman kita hanya ingin dilihat orang, nampaknya bangunannya kokoh, tapi fondasinya fondasi yang rapuh. Taunya gimana? Saat badai melanda, saat ada topan menerpa, apakah Bapak Ibu Saudara tetap melakukan firman Tuhan seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat keadaan itu baik-baik? Ketiga hal tadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah roh agamawi itu sifatnya yang pertama mengikat dengan hukuman. Kita berbuat baik, kita melakukan segala tindakan, kita berdoa, berpuasa. Apakah karena kita takut hukuman? Yang kedua, sifat roh agamawi adalah menjalankan kewajiban. Kita ini tiap hari, mungkin tiap minggu nontonin YouTube ibadah. Apakah kita karena kewajibannya Pak? Karena orang Kristen ya udahlah seminggu sekali online service. Zaman dulu online service ditentang, tapi ternyata sekarang online service jadi jawaban loh Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, sifat roh agamawi yang ketiga adalah menjauhkan hati kita dari Tuhan. Saat kita ada di dalam gereja, hati kita ada di mana? Sikap kita di luar gereja, kita mencerminkan siapa? Itulah yang penting untuk kita lakukan. Bagaimanakah kita lepas dari roh agamawi, keterikatan yang seringkali orang Kristen gak sadari? Jawabannya adalah Bapak Ibu Saudara, sadarilah yang namanya kasih anugerah. Orang seringkali mengatakan, Pak, kasih anugerah itu kemurahan Tuhan. Saat orang gak terima pekerjaan tapi terima pendapatan, bukan itu yang namanya kasih anugerah. Kasih anugerah itu adalah sebuah hal yang Tuhan lakukan saat kita berdosa dan Dia setia, yaitu kayu salib. Makanya dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat ke-5 demikian. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, orang seringkali melakukan semua tindakan agamawinya, tindakan imannya didasarkan apa yang dia harapkan, didasarkan akan apa yang ia lihat, didasarkan apa yang ia harapkan di dalam kehidupan fisik. Saat orang melihat yang terjadi adalah sebaliknya, yang terjadi orang itu pasti akan kecewa sama Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, tahun ini Bapak Ibu Saudara sudah punya rencana apa? Rencana saya dalam pekerjaan, pelayanan, semuanya keluarga gagal total. Hanya karena sebuah virus yang kecil. Tapi apakah itu membuat kita marah sama Tuhan? Kecewa sama Tuhan? Kalau kita kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara terikat oleh roh agama. Saat Tuhan baik, kita baik sama Dia. Saat Tuhan berkati Dia, kita ucap syukur sama Dia. Begitu semua keadaan dirubah, kita pun ikut berubah. Saat Tuhan memberikan satu hal yang namanya adalah hardikan ajaran, supaya kita introspeksi terhadap diri kita, justru kita malah bilang, Tuhan, Engkau gak benar. Kami ini udah setia.
persembahan sudah, gereja udah, pelayanan udah. Kenapa jadi seperti ini Tuhan? Kalau kita sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka apa yang kita imani, yang kita harapkan hanyalah sebuah hal yang fisik. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami, Bapak Ibu Saudara sedang dalam masa pergumulan, masa kekeringan, saya mau katakan, enggak sendirian. Pendeta juga kena. Yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat ke-8. Katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara, tahukah Ibrani pasal 11 itu menjabarkan pahlawan iman. Dan rata-rata mereka adalah pahlawan iman dalam perjanjian lama. Abraham, Musa, banyak banget. Mereka ada di dalam hukum Taurat. Tetapi dikatakan apa yang mereka lakukan di dalam iman itu bukan karena penglihatan mereka. Bukan karena apa yang mereka dapatkan. Tetapi justru apa yang mereka tidak dapatkan. Mereka menanti-nantikan satu janji. Yang diperhitungkan sama Tuhan bukanlah perbuatan hidup mereka yang benar. Melainkan iman mereka yang percaya sama Tuhan. Zaman sekarang yang namanya iman mungkin sudah terkikis oleh keadaan. Yang namanya pengharapan sudah hilang karena kita ini sudah lama dalam kesukaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca yang namanya jalan salib Yesus. Yesus jatuh berapa kali, dia tetap bangun. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau malam hari ini, kesempatan pada kali ini dimanapun, jam berapapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Percaya bahwa yang namanya pembuat mujizat itu ada bersama-sama dengan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi perenungan bagi kita, dan kita boleh dibebaskan dari roh agamawi. Mari kita tunduk kepala kita, akhiri ibadah kita pada kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah setiap kami Tuhan, berkati kami di dalam apa yang kami lakukan. Dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan Engkau campur tangan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang sanggup memberkati. Engkaulah Allah yang memberikan hujan pada masanya. Engkaulah Allah yang menghibur yang susah, menyembuhkan yang sakit. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima damai sejahtera, perlindungan, penyertaan dari Tuhan selalu. Nah, sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat itu boleh kami terima. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang menyertai setiap keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan setiap langkah kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.